Oke, sekarang kita akan bahas tentang array dan tuples. Kadang-kadang juga sering dibaca tuples ya. Ya terserah lah yang mana, yang penting intinya sama, tuples. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan tuples ini sebenarnya mirip seperti array. Cuman bedanya kalau tuples dia punya jumlah elemen yang fix atau ukuran array-nya itu udah fix. Kemudian tipe data di setiap elemennya itu juga sudah fix. Kita akan bahas ini lebih detail nanti ya. Untuk sekarang ingat aja, tuples itu mirip seperti array. Sip, kembali ke array. Di TypeScript ada 3 cara mendeklarasikan array. Cara yang pertama, type inference. Ya, ini mirip lah ya, seperti yang sebelumnya. Tipe datanya nanti di-set otomatis berdasarkan value-nya. Yang kedua, ini menggunakan square bracket. Ini sebenarnya menggunakan type annotation, tapi setelah tipe datanya kita kasih square bracket. Nah, ini menandakan kalau variabel ini tipe datanya array. Cara yang ketiga menggunakan generic array. Nah, ini mungkin karakternya agak sedikit aneh ya. Ini kurang lazim di JavaScript. Kalau kita perhatikan di sini, menggunakan type annotation juga, kemudian object array. Nah, tipe datanya diapit di dalam simbol angel bracket. Sip, cukup simpel ya. Nah, selanjutnya kita akan coba beberapa exercise kita yang di sini. Kita coba buka file latihan kita yang ketiga. Yang pertama kita coba ke array of number. Contohnya seperti ini ya. Nah, kita coba cara yang pertama. Cara yang pertama menggunakan type inference. Nah, ini simple aja sebenarnya, kita buat seperti ini. Kemudian langsung kita kasih value-nya. Dan kita coba cara yang kedua menggunakan square bracket. Coba buat namanya di sini list 12. Kemudian type annotation, tipe datanya kebetulan di sini number dan square bracket. Sekarang aku coba kasih value-nya. Sip, aman ya. Cara yang ketiga menggunakan generic array. Ini menggunakan type annotation juga, kemudian object array dan square bracket. Di sini tipe datanya number. Coba kasih value-nya. Sip, aman ya. Nah, ini untuk array of number. Bagaimana kalau untuk string? Nah, caranya sebenarnya sama aja. Tinggal dibedakan di tipe datanya. Kalau ini number, kalau untuk string, kita buat string. Aku coba buat satu contohnya di sini untuk yang generic. Let list 2 array string. Coba kasih value-nya. Sip, aman. Nah, sekarang kira-kira apa bedanya ketiga cara ini? Type inference, square bracket, dan generic array. Nah, untuk type inference ini kalau kita sudah tahu inisial datanya. Kalau untuk square bracket dan generic array ini sebenarnya lebih ke preferensi masing-masing. Dan memang untuk generic array ini agak sedikit aneh ya. Simbol angel bracket seperti ini kurang lumrah di JavaScript. Jadi mungkin butuh sedikit pembiasaan. Sip, kita lanjut ke exercise berikutnya. Array of union. Union sebelumnya kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, kalau kita lihat case-nya di sini, array ini bisa menerima 2 tipe data. Bisa string, bisa number. Nah, untuk ini kita bisa gunakan union. Kita coba ketiga cara yang sudah kita bahas di atas ya. Pertama, type inference. Ini simple aja, tinggal kasih value-nya, selesai. Mantap. Yang kedua, square bracket. Let list 3 -2. Nah, karena kita akan menerima string dan number, caranya kurung kemudian unionnya. Sini kita akan menerima 2 tipe data, string dan number. Kemudian bracketnya. Coba isi value-nya. List 3 2. Sip, aman ya. Cara yang ketiga generic array. Let list 3 3. Kita menggunakan object array, kemudian angel bracket, string, vertical bar, number. Kita coba isi value-nya. Sip, aman. Simpel ya teman-teman. Jadi kalau kita punya union, untuk yang square bracket itu kita tambahkan dalam kurung seperti ini.
Kalau untuk generic array, kita nggak perlu tambahan apapun, kita langsung masukkan di dalam angel bracketnya. Sip, selesai untuk yang union. Sekarang kita bahas untuk tuples. Tuples ini topik yang menarik ya. Tuples ini sebenarnya array, tapi jumlah elemennya sama. Nah, untuk contoh datanya nanti kita akan gunakan seperti ini. Array yang jumlah elemennya 4, kemudian tipe datanya di setiap elemen itu sudah fix. Elemen yang pertama itu string, sisanya number. Ini kalau kita buat ke array kan nggak bisa, karena array itu cukup dinamis ya. Pertama dari sisi jumlah elemen, array itu bisa bertambah terus. Dan untuk tipe data, kita nggak bisa buat fix ya. Kalau string ya string, kalau number ya number. Nah, untuk tuples yang pertama kita nggak bisa menggunakan type inference. Karena jatuhnya nanti akan dinamis juga, seperti array. Nah, yang paling ideal kalau kita untuk buat tuple itu, kita menggunakan square bracket. Kita coba di sini. Type annotation, square bracket, kemudian tipe datanya kita buat di dalam bracketnya. Kalau yang sebelumnya kan di luar ya, seperti ini. Kalau untuk tuples, tipe datanya kita buat di dalam. Dan tipe data di setiap elemen itu bisa berbeda-beda. Elemen yang pertama di sini string, kemudian elemen yang kedua number, yang ketiga juga number, dan yang keempat juga number. Nah, ini secara eksplisit kita buat 4 elemen ya. Kita coba masukkan value-nya, list 4. Coba copy value-nya dari sini. Ya, berhasil. Apa yang terjadi kalau kita coba buat elemen lebih dari 4? Di sini kita langsung dapat error ya. The property length are incompatible. Sip. Atau gimana kalau kita salah kasih tipe data? Yang elemen yang kedua ini kan number. Sini aku coba kasih di string. Kita akan dapat error not assignable to type number. Sip. Tuples ini biasanya kita gunakan untuk kebutuhan tertentu ya, di mana kita nggak mau array itu berubah dari sisi jumlah elemen dan tipe data yang ada di dalamnya. Itu cukup strict ya. Sip, mantap. Kita selesai untuk tuples. Sekarang kita lanjut untuk array of object. Kita pasti sering menghadapi ini ketika membuat aplikasi ya. Nah, untuk yang ini, cara yang pertama kita bisa menggunakan inline interface. Nah, caranya kita coba buat di sini, list 5, 1, type annotation, dan kita masukkan tipe datanya menggunakan simbol object. Karena ini array of object ya. Nah, di sini kita lihat color blue, berarti ini color, tipe datanya string, kemudian index, ini tipe datanya number. Selanjutnya tinggal kita kasih square brackets. Sip, sejauh ini aman. Kita coba kasih value-nya. Coba copy dari sini. Sip, sejauh ini aman. Inline interface yang di sini maksudnya ini ya. Untuk interface nanti kita akan bahas di video terpisah. Nah, cara yang kedua, kita bisa menggunakan generic array ya. Caranya, di sini kita menggunakan objek array, kemudian angel bracket, dan tipe datanya. Aku akan copy yang dari sini, coba buat di sini. Sip, sejauh ini aman. Kita coba kasih value-nya. Sip, mantap. Simple ya untuk array of object. Selanjutnya kita coba bahas untuk array multidimension. Contoh datanya seperti ini untuk matrix. Nah, yang pertama kita coba gunakan yang square bracket. Caranya matrix. Kemudian tipe datanya number, square brackets. Kita coba isi value-nya. Nah, kita di sini ada error is not assignable to type number. Nah, untuk yang multidimensi seperti ini, square bracket-nya ini kita buat 2. Sip, mantap. Nah, untuk cara yang kedua menggunakan generic array. Kita coba buat di sini ya. Matrix, object array, kemudian tipe datanya number. Nah, kalau begini kan nggak bisa ya. Nah, untuk generic array memang sedikit lebih menantang. Caranya di sini kita tambahkan object array lagi. Mungkin pada awalnya kodenya agak sedikit mengintimidasi ya, karena kita jarang lihat seperti ini di JavaScript. Yang terakhir kita coba bahas the structuring.
Nah, untuk yang the structuring ini sebenarnya kita bisa menggunakan type inference. Kalau kita buat seperti ini sebenarnya sah-sah aja. Tapi kalau kita mau dapat benefit yang lebih baik dari TypeScript-nya, ada baiknya kita definisikan tipe datanya. Nah, yang ini kita tinggal buat seperti ini, type annotation, kemudian tipe data dari setiap elemen. Kalau di sini kita lihat number ya, number, kemudian elemen kedua juga number, elemen ketiga juga sama, dan elemen yang terakhir string. Sip, cukup untuk topik array dan tuples. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang objek.